Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya Bapak, kami dari mahasiswa UMS Prodi Pendidikan Agama Islam. Qadarullah, kebetulan siang hari ini kami ingin mewawancarai tentang usaha Bapak, yaitu Donis, Donat Brownies yang ada di UMS di Jalan Karangasem tepatnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syafiq dari PAI Angkatan 2020. Kemudian teman saya Rahman Istanbul. Saya Jerman dari Klon. Saya Tulang Sakin. Saya Bibi Rahman. Kami di sini ingin mengetahui tentang seluk-beluk usaha Bapak. Mungkin kita ngobrol secara santai saja mungkin ya Bapak ya. Yang pertama, kalau boleh saya tahu nama Bapak ini dengan Bapak siapa? Saya namanya Iwan Krismanto. Pak Iwan Krismanto. Pak Iwan ini mungkin basicnya dulu dari pendidikannya mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi saya aslinya Pati, dari SMA 2 Pati. Terus kuliah lanjut di Malang, di Institut Teknologi Nasional Malang, ngambil jurusan Teknik Industri. Terus selesai itu tahun 96, selesai lumayan lama, 6 tahun. 6 tahun. 2002 itu aja lulus karena pengen ngelamar anak orang. Jadi sebenarnya malas juga bikin skripsi gitu kan. 2003 ada tawaran dari satu yayasan Islam untuk mengelola satu usaha di bidang bakery, bidang roti. Terus ya udah 2003 setelah jalan mungkin sekitar 5-6 tahunan akhirnya keluar, terus bikin usaha sendiri, bikin donat terus nggak tahu itu tahun ya 2009-an muncul, terus begitu namanya donat bakar Dokar. Kita pabriknya sekarang udah di sini dekat rumah di RT di dekat sini lah, di Sewakaton sini. Sewakaton Gedang Rejo ya. Ya situ pusat kita. Donis pun bahan bakunya suplai donat yang donat goreng, premix untuk brownies, premix untuk donis, premix untuk donat kita di sana ada donat pancake, itu semuanya disuplai dari pabrik saya di Sewakaton Gedang Rejo sini. Terus Donis itu muncul 2016 kalau nggak salah. Dulu pernah Donis 2016. Sebelumnya itu saya bikin namanya Aslam Donat. Aslam Donat chicken dulu pernah di Pacarinda. Berkembangnya waktu saya pindah ke dulu di Jalan Adi Sucipto di dekat Jalan nomor 88 di situ, di pinggir jalan raya gede, sewa ruko di situ, Neka sewa ruko. Tapi nggak berkembang, namanya Aslam Donat dan Chicken. Terus kita tutup, kita ganti namanya Bronat, namanya Brownies Donat. Setelah Brownies Donat jalan setahun ternyata nggak bisa kita patenkan nama itu, terus kita ganti dengan Donis, Donat Brownies. Dari situ berkembang ke Karanganyar, ke Klaten, ke Wonogiri, Sukoharjo, terus Sragen. Tapi yang Wonogiri sama Sukoharjo itu mitra, jadi kayak mirip-mirip Prancis gitu. Sekarang udah lepas, udah ganti merek dia. Terus saya tinggal yang di Solo aja, yang sekarang pindah di UMS. Dulu di Jalan Sucipto, sekarang pindah UMS itu baru 1 tahun lebih dikit lah. November 2002, awal di UMS itu November 2022 ya, November 2002. Berarti meredanya COVID itu ya Pak? Iya, pindah ke sana. Kita udah mati-matian tuh COVID itu udah. Ya nggak ada masukan, nguras tabungan lah. Akhirnya Sragen sekarang tinggal yang Solo pindah ke UMS itu sama di Karanganyar. Itu yang ada di. Berarti cabang dari Brownies sekarang tinggal 2 outlet, dari UMS sama di Karanganyar. Insyaallah. Baik. Kalau boleh tahu untuk membuka Donisnya itu modal yang dibutuhkan untuk satu outlet itu kira-kira berapa Bapak?
kira-kira? Sebenarnya modalnya nggak banyak karena kita itu donis itu kan simple ya, kita pakai donat maker, terus premix kita bikin sendiri. Yang dibutuhkan mahal sebenarnya kan lebih ke sewa tempatnya itu, sewa tempat. Dulu di Jalan Adu Cipto itu saya 45 juta, terus nggak nutup, terus pindah UMS, alhamdulillah malah bagus, terus dulu itu awalnya di harga sama bapaknya itu cuma 17,5 harga setelah Covid lah gitu kan. Tapi tahun ini naik jadi 22,5. Ya sebenarnya dulu murah banget itu memang harga segitu. Ya, tapi masih masuk lah. Kalau untuk lain-lainnya itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu signifikan, paling 10 juta tambah 15 juta udah cukup lah. Tapi yang mahal itu sebenarnya kan yaitu biaya awal ya. Tapi cost sebenarnya dalam usaha itu cost yang istilahnya harus selalu perhatikan tuh cost SDM, tenaga kerja, karena tenaga kerja itu mau omset besar mau omset kecil, tutup atau nggak tutup, Covid misalnya nggak bisa jualan, tetap kita harus gaji kan. Itu yang cost itu kelihatannya memang kita bayarnya per bulan jadi nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya kalau dihitung setahun besar itu. Untuk jadi itu sebuah gaji karyawan. Nah, itu sebenarnya cost yang paling pokok di sana. Kemudian mungkin tadi sudah ada Bapak singgung mengenai problem selama menjalani usaha donis ini, kendala-kendala. Salah satunya tadi mungkin ketika pandemi ya, itu mungkin problem yang sangat signifikan sekali untuk sebuah usaha. Nah, selama menjalankan donis ini, untuk donisnya berkembang sampai sekarang, itu kendala atau problem yang paling signifikan mempengaruhi berjalannya wirausaha Bapak itu apa kira-kira? Ya sebenarnya secara global ya, sebenarnya yang paling global pertama itu sebenarnya ya cobaan kayak pandemi, terus mungkin SDM yang kurang pas, terus SDM yang keluar harus bikin sendiri gitu ya banyak. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya kalau untuk entrepreneur sebenarnya lebih ke ini daya ungkit atau istilahnya dia bangkit setelah ada musibah itu gitu. Dia bangkit setelah ada, karena memang usaha itu pasti berputar terus, disruption, usaha-usaha itu nggak bisa, biasanya memang jarang ada usaha yang sampai generasi ketiga atau keempat, itu jarang, tapi tetap ada, biasanya itu ada, tapi nggak banyak kayak gitu. Sekelas yang dari besar, sekelas mungkin kayak dulu kita pernah ada Sony, ada usaha Nokia, terus dulu ada kamera Kodak yang sekarang hilang, itu yang dulu besar kan. Usaha itu seperti itu. Nanti kayak dulu taksi Bluebird yang dulu itu sangat selalu orang itu jadiin contoh, ini adalah pengusaha sukses. Ada Gojek juga KO, jadi memang selalu itu. Tapi intinya sebenarnya lebih ke diri ownernya sendiri. Ownernya itu kadang kurang untuk semangat untuk kembali lagi gitu loh, untuk mulai lagi. Kadang kendalanya dia lebih suka memulai yang baru daripada membangkitkan yang lama. Itu biasanya itu yang banyak dialami dan ya saya alami juga. Terus ada kendala juga, kita dulu ada istilahnya ada fokus lain seperti yang di kita sekarang ini kan di BMT ini, lembaga keuangan, kita ingin bikin solusi keuangan yang benar-benar syar'i, yang benar-benar jual beli, bukan kita ngakal-ngakali syar'i kayak gitu kan. Nah, itu mulai udah 7 tahun juga. Cuman saya baru fokus 3 tahun ini. Kebetulan 2 tahun ini lebih fokus lagi karena ditunjuk jadi ketua pengurus. Dulu sebelumnya bendahara. Nah, akhirnya ya udah, banyak fokus di sini ya, kita malah terpecah ya. Nah, itu juga jadi kendala. Jadi karena terpecah, dan ini sesuatu yang baru, dan memang sesuatu yang baru, terus kita itu lebih menarik untuk kita pelajari gitu. Kita kadang belajar sesuatu yang baru itu menarik daripada yang udah lama gitu tuh. Wah, kayaknya
ya itu intinya membangkitkan semangat itu loh yang walaupun saya punya azam Januari saya pengen bikin sesuatu yang baru lah di Indonesia ini, tapi ya itu baru azam aja, baru keinginan aja. Yang penting intinya istiqomah itu tadi kuncinya. Iya, saya lebih ke gimana Kak, saya karyawan itu kan memang udah lama-lama kan, saya bisa mempertahankan lebih ke biar bisa mempertahankan mereka, nggak ada pengurangan karyawan, lebih ke sana aja sebenarnya. Awal saat ini lebih ke situnya gitu loh. Berarti tidak hanya memikirkan laba yang dihasilkan, Iya, tapi juga kalau mikir itu sebenarnya pengusaha kalau mikir itu saya dulu pandemi enak tutup semua. Iya benar ya Pak. Karena ya 3 tahun tetap ya sulit untuk bisa mengharap untung kecuali untuk usaha-usaha tertentu ya. Kalau makanan apalagi makanan sekunder bahkan tersier kayak donat itu kan orang nggak makan ya nggak masalah kan gitu. Beda dengan nasi atau apa gitu. Berarti selama 3 tahun itu Bapak masih menggaji Ya, karyawan masih Bapak ya, tapi nggak full gitu. Kemudian Ya. atas problem-problem tersebut, tadi Bapak bilang kalau tidak salah untuk mengatasi hal-hal yang demikian terjadi di ketika wirausaha itu ya nggak mudah pindah ke Iya, teorinya sebenarnya gitu. Teorinya sekarang ini beda dengan dulu ya. Karena sekarang ini ibaratnya pesaing kita, kompetitor itu dari segala penjuru ya. Jadi nggak hanya yang kalau dulu hanya kelihatan yang offline, mungkin saya jualan di WMS, jadi saya lihat ya jualan sejenis donat atau mungkin makan sejenis. Tapi kalau sekarang kan nggak, pesaing kita dari seluruh Indonesia, mungkin bahkan dari dari mana-mana karena adanya Shopee, adanya marketplace itu mereka juga jualan produk-produk yang sama gitu kan. Mereka jualan brownies juga, jualan roti juga gitu. Belum yang lewat Facebook Marketplace, lewat akun-akun pribadi mereka, Instagram pribadi mereka. Akhirnya ya itu banyak istilahnya kompetitor yang nggak kelihatan sekarang ini. Itu jadi kendala juga. Karena sekarang untuk bikin makanan itu bukan kendala yang sulit lagi, tinggal googling aja resepnya, tinggal cara pembuatannya, tinggal YouTube, udah bisa gitu kan. Nah, untuk mengatasi kompetitor itu cara Bapak gimana untuk menanggapi hal-hal tersebut? Yes, sebenarnya ya sulit juga. Jadi istilahnya nggak bisa kayak dulu aja pemerintah harus turun tangan kan, karena mereka itu sedikit gitu loh. Mereka itu nggak banyak, nggak besar. Misalnya mereka bikin kayak brownies atau itu usaha rumahan, dikerjain sendiri di rumah gitu. Tapi sayangnya banyak gitu loh. Masalahnya banyak yang ini yang kita yang nggak bisa itu memang disrupsi itu udah terjadi gitu kan. Dulu orang kalau mau bikin donat harus belajar donat, harus kursus bayar mahal. Sekarang kan orang yang punya ilmu donat mahal-mahal dia nggak jualan kursus donatnya, tapi jualan subscribe-nya itu biar subscribernya nontonnya banyak kan. Mereka buka-bukaan gitu. Jadi kalau dulu koki-koki itu ngelatih belajar kursus atau pelatihan jual resep. Sekarang mereka bukan jual resepnya itu atau jualan pelatihannya, tapi jualan gimana orang nonton ke dia gitu kan. Jadi memang COVID itu salah satunya yang paling cepat untuk mendistrupsi, menghilangkan usaha-usaha itu ya karena dengan digitalisasinya terpacu lebih cepat itu. Dan ya digitalisasi itu akan menggilas semuanya, jadi nggak hanya di dunia kuliner, semua dunia perbankan aja ada yang punya Sibank. Siapa yang punya Sibank? Sibank nggak punya ya? Berarti hanya cewek-cewek berarti yang suka belanja ya. Sibank itu yang biasanya di Shopee. Nah, Shopee. Jadi memang beda cowok sama cewek ya. Cewek itu masukannya belanja, kalau cowok aja Nggak ada kebetulan kami Pak. Sibank itu kan nggak ada yang tahu kantornya di mana, Genius. Tapi itu udah ke depan mendistrupsi bank-bank juga. Gitu loh. Jadi orang mau nyimpen uang itu sekarang nggak harus datang ke kantornya, mereka cukup pakai HP aja udah
udah bisa gitu dan percaya kan gitu. Kalau dulu harus lihat kantornya gede enggak, Ya, aman enggak ini. enggak, orangnya gimana gitu. Sekarang kan enggak. Ya itulah ya sebenarnya mereka nggak banyak, maksudnya menyimpannya mereka itu nggak banyak, tapi ya itu, tapi jumlahnya, kuantitasnya banyak, akhirnya banyak juga. Jadi akhirnya bank-bank ya sekarang kayak kasir bank itu kan lama-lama hilang juga. Terus semua jenengan kalau pernah ke bandara, kalau Indonesia masih menuju itu, tapi kalau udah ke Singapura itu semua jenengan mau naik pesawat, dari mau cetak tiketnya, ngambil label bagasi, terus masuk imigrasi, semuanya udah robot semua digital, manual sendiri udah nggak ada SDM-nya gitu. Jadi ya itulah, jadi memang digitalisasi atau semua akan berubah, jadi memang kalau udah berubah kayak gitu nggak bisa diapa-apain, hanya bisa kita ya ganti usaha gitu. Ada yang bisa ya pivot atau ganti pemasukan atau ganti. Jadi nggak harus kita bertahan gitu. Dulu saya waktu dari pandemi saya coba bikin terus tempat duduk nyaman, terus berusaha lah intinya setelah pandemi itu. Tapi ya nggak ngefek, nggak bisa ngefek gitu, karena memang jenisnya makanan yang memang dibawa pulang gitu, saya suruh orang duduk itu nggak bisa. Mereka milih ke warung kopi gitu kan, nggak bisa. Jadi ya itulah memang terjadinya seperti itu. Ya saat ini alhamdulillah kita masih bertahan terus. Harusnya kan memang sebenarnya saya semangat untuk posting Instagram, promo gitu. Dulu saya ada manajernya sendiri ya dengan gitu kan. Setelah pandemi costnya terlalu tinggi. Terus, saya ini belum ada semangat lagi untuk nyari SDM yang yang dia jadi manajernya semua. Sekarang ini yang Donis, yang Solo ya karyawan biasa yang loyal aja, kadang ya udah nanti posting ini bikin video nanti tak kasih tambahan segini gitu. Bener-bener jalan apa adanya itu, nggak ada strategi ini. Pengennya saya terjun cuman ya qadarullah ada aja kegiatannya untuk sibuk dengan hal lain yang memberi masukan juga, tapi di dunia lain lah gitu. Jadi itu selama ini ya udah asal jalan aja gitu. Selama lihat laporan keuangan masih bisa untuk bayar, ya udah insyaallah dilanjutkan. Kalau berarti setiap outletnya itu cuma ada satu karyawan gitu? Enggak, 3. Kalau Donis 3 dengan 2 kan sip-sipan. Ada yang libur 1, itu kan bukanya jam 9 sampai jam 9 malam sampai pagi ya, sip-sipan 7 jam sih sebenarnya. Awalnya 8 jam terus kita kurangi karena waktu itu pandemi, tapi ya itu udah cukup. Jadi mereka juga punya sampingan masing-masing. Ada yang ngojek, ada yang pagi jualan tahu, ada gitu. Ya saya nggak masalah, yang penting pas jam kerja dia masuk gitu. Baik, kalau boleh tahu omset dari Donisnya sendiri per outlet itu ya berapa? kurang lebih satu sih. Kalau pas ada momen-momen tertentu itu kayak tulisan misalnya kayak hari ibu itu bisa kemarin hampir 3,9 berapa gitu. Kalau pas momen-momen tertentu kayak gitu orang pengen kasih tulisan gitu kan. Karena memang di tempat kita batasi untuk tulisan, kita nggak mau terima tulisan happy birthday, terus Natal. Ya Natal. Milad pun saya nggak mau, milad atau ulang tahun kita nggak mau. Tapi kalau kita pengennya tulisan itu kita ngasihkan rasa sayang atau perhatian ke orang itu jangan setahun sekali, tapi kalau bisa ya tiap pekan atau tiap bulan sekali gitu. Itu tulisannya harus diubah. Gitu. Natal kemarin banyak yang WA juga, WA yang DM gitu, tapi kita mohon maaf nggak bisa melayani. Kalau selamat wisuda mungkin bisa ya Mas? Ya nggak masalah. Kemarin kan kita beli di sana. Kalau itu nggak masalah, itu beda.
berarti kurang lebih kalau itu nggak masalah, masih ucapan selamat atau apa itu nggak apa. Ya sebenarnya hari ibu juga itu ya kalau bisa jangan setahun sekali. tiap pekan kalau bisa ya. Ya kalau saya hari bapak juga nggak apa-apa, nggak ada ya, apa masalahnya, cuma hari cemburu ibu nanti. aja. Kalau pas Ibu. gitu tuh besar sekali omsetnya, saya lumayan. Kalau hari normal kurang lebih Lumayan satu. ya. Kalau hari-hari tertentu, mulai hari-hari weekend, Iya. libur, hari tanggal merah itu bisa Iya. capai sekitar 4 Ya, lebih. ya sebenarnya satu aja itu udah cukup lumayan lah untuk di omset kita dengan pengeluaran sewa tempat itu udah cukup mencukupi. Baik, dari membuka bisnis Donis itu ada sempat kepikiran untuk membuka bisnis lain nggak Pak? Misal ketika Bapak kan sudah mengalami sebagaimana problem-problem tadi, ya, kira-kira ini omsetnya kok nggak nutup ini, kita tutup aja deh, kita bikin usaha lain gitu. Iya, ya itu selalu muncul. Karanganyar ini aja sebenarnya masih nutup juga, tapi karena Karanganyar kota saya kontrolnya sulit kan, UMS saja saya datangi jarang-jarang gitu loh. Ke sana itu lebih jarang lagi. Nah, saya pengennya mau tak tutup, saya mau bikin yang baru di Solo gitu. Ada planning ke situ nanti Januari atau Februari ini nanti. Masya Allah. Nah, tetap ada itu, tapi sebenarnya kalau itu juga sebenarnya nggak pas juga, harusnya usaha yang lama itu diperbaiki, ditingkatkan lagi. Tapi kadang lebih semangat kalau sesuatu yang baru. Memang bagaimana sesuatu yang baru itu pasti membuat kita lebih fokus biasanya, lebih semangat untuk Girohnya beda. beda banget sesuatu yang lama itu ya, itu terjadi di mana aja gitu kan. Kita punya barang lama, barang baru pasti beda, perhatiannya sih beda gitu. Tapi itu sebenarnya jebakan kita juga, jebakan pengusaha gitu. Karena memang padahal sama-sama nggak tahu kita nanti tingkatkan yang lama sama tingkatin yang baru itu, tapi kadang harapannya itu lebih besar ke yang baru. Seringnya itu ini kalau bisikan kayak was-was gitu, kamu bikin inovasi yang baru aja deh gitu. Yang lama itu kita merasa udah ini udah nggak ada peluangnya lagi gitu. Yang baru ini peluangnya banyak masih gitu. Ini yang baru kelihatan baru kayaknya peluangnya lebih besar di sini. Itu godaannya kan. Padahal kadang ini rame, ini lagi viral gitu. Tapi biasanya yang viral itu nggak lama sekarang. Ya. Kecuali memang yang viral itu kebutuhan kayak ST itu kemungkinan akan bertahan lama asal dia bisa ngatur tentang pengeluaran. Jadi tempatnya nyari yang sewa murah atau nggak sewa dijual sendiri. Kalau yang udah karyawan atau apa itu nanti kesulitan untuk bisa bertahan. Ini ketolong karena hujannya berhenti. Iya, Desember ini harusnya kalau hujan terus itu bisa gede-gedenya sumber. Iya. Saingan juga udah sekarang harganya murah-murah. Terus terlalu masif banget sekarang orang jual es teh. Iya. Dan porsinya peluangnya cukup lumayan. Jadi misalnya kalau dulu orang untungnya gede, jual es teh itu gede. Ya kayak aja. Ya saya contoh satu usaha yang terdistribusi sama es teh jumbo itu jualan Kenapa? Di sini juga ada, dia udah masak karena untungnya itu di es teh jeruk, es teh terutama. Dia jualan di nasi itu tipis banget, apalagi sekarang beras mahal kan. Gorengan juga tipis, minyak mahal. Dia hanya di es teh. Nah, sekarang orang datang ke dia udah bawa es teh jumbo gitu. Dengan porsi yang gede ya, Pak. Gede. Padahal sebenarnya kalau sudah diplastiki, kalau dituangkan gitu lebih banyak yang plastik. Iya. Tapi kan persepsinya kan ada es teh jumbo. Itulah. Jadi usaha memang dari besar sampai kecil akan saling menggantikan. Itu udah suatu yang wajar. Dari keuangan, dari sampai kelas D atau ya semua, nanti motor juga, nanti lama-lama ada banyak motor listrik itu, nanti mau motor-motor kayak yang bensin itu juga akan terdisrupsi. Itu
itulah dunia pasti akan saling nggak ada yang memut-putar. Mungkin sebelum saya bertanya soal penutup suka duka dan tips untuk menjadi pengusaha, teman-teman ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan? Mungkin sebutkan kompetitor. Adakah contoh kompetitor pesaing bisnis? Iya, sebutkan kompetitor mungkin tentang yang Donis itu Pak, yang jenengan selalu rasakan. Awasi terus itu. Bukan. Nggak awasi sebenarnya. Ya intinya kita kan serba itu sebenarnya kan ya donat ya, kita desainnya donat ya yang bikin donat kan banyak, ada yang kelas gerobakan, ada yang di WMS juga banyak kan, ada yang outlet, ada yang brownies, khusus brownies juga ada kan, gitu kan. Di khusus brownies juga ada jual juga donat kecil-kecil kayak model brownies juga ada. Ya nggak usah nyebut merek. Itu yang aku satu. Itu nanti di gitu aja Pak. Itu punya Mas Fauzi Karanganyar sana. Ya, tapi itu bukan tapi kan dia segmentasinya beda. Kalau saya segmen lebih ke produk yang bisa custom sebenarnya, lebih ke tulisan itu gitu. Cuman ya saya karena punya keyakinan untuk tulisan nggak boleh sembarangan, jadi itu cuman sampai saat ini belum pernah viral gitu loh. Jadi kita melarang tulisan yang sesuai keyakinan kita yang dilarang itu nggak ada yang protes. Ya udah nggak boleh, ya udah gitu. Ganti tulisan lain. Semoga sehat selalu gitu. Ya mau dia nggak marah-marah terus diviralin. Sebenarnya saya malah berharap itu biar viral gitu kan. Biar malah salah satu marketing ya Pak. Satu marketing dulu ada donat unyil dulu, dia nggak mau selamat Natal terus di orangnya yang mau pesen marah-marah akhirnya viral. Tapi malah dia ini brand awareness-nya naik, jadi orang jadi tahu tentang donat unyil di Malang dulu. Di saya belum pernah gitu. Tapi ya, mungkin boleh nanti kita coba. Jadi sebenarnya bukan lebih ke ya kalau kayak sekarang kan di kampus WMS istilahnya kan, mereka kan istilahnya punya uang jajan yang budgetnya tertentu kan, sedangkan ya jajanan kan banyak, maksudnya tempat kita sebenarnya kayak Donis ini kan jajanan, jadi sebenarnya kan jadi bukan jajanan terus mungkin oleh-oleh yang awet bawa pulang ke luar kota, jadi lebih ke bukan kompetitor, jadi lebih ke ya biarin ya memang ya saling memilih nanti mahasiswanya gitu, mereka gantian beli ini beli itu gitu. Dan kompetitor itu nggak harus produk yang sama. Nah, jadi misalnya saya fokusnya mahasiswi yang punya budget segini di kampus ini punya uang saku segini gitu kan. Itu nanti ada orang jualan produk baru misalnya kayak es krim gitu yang baru gitu terus dia promo gitu. Itu jadi kompetitor kita juga gitu loh. Terus sekarang apalagi banyak, samping saya kan jualan rokok elektrik gitu kan. Ternyata cewek-cewek itu juga banyak gitu. Itu juga kompetitor sebenarnya. Karena dia juga harusnya itu untuk jajan tapi untuk beli dulu gitu kan. Jadi saya komputer nggak hanya yang terlihat fisik aja gitu. Jadi yang menguras budget dia untuk harusnya beli ke kita tapi diberikan lain itu sebenarnya juga istilahnya yang harus kita antisipasi juga. Baik, berarti yang saya tangkap berarti kompetitor itu tidak hanya yang sejenis dengan usaha kita. Nggak hanya yang sejenis, nggak ada yang terlihat, gitu juga gitu. Baik, mungkin yang terakhir Bapak, apa tips Bapak untuk kami, terutama mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah bakal akan terjun di lapangan untuk menjadi wirausahawan, pengusaha, gitu. Mungkin sarannya Bapak. Sarannya pertama, kalau Jawa ini sering dolan yang ato. Sering backpackeran, minimal mahasiswa itu udah punya paspor, cari paspor, nanti sering cari tiket murah ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, nanti kalau misalnya ada banyak ya udah ke Timur Tengah, ke Turki, tapi kalau bisa setelah mungkin dari Kuala Lumpur atau Timur pergilah backpackeran lah ke Mekah Madinah dulu.
nanti di situ jenengan akan kenal berbagai orang, jadi tahu bahwa orang itu nggak hanya di Indonesia aja, di Singapura orang seperti apa, Kuala Lumpur seperti apa, budayanya seperti apa, itu nanti akan merubah mindset bahwa ya dunia ini luas dari situ. Dan kalau bisa ya benar-benar backpacker, bukan langsung bawa uang banyak di sana. Nanti kalau sampai kehabisan uang pun lebih baik. Jadi gimana caranya dia bisa dapat uang lagi. Nanti dengan nawakan jadi tukang cuci piring atau apa. Intinya masih muda itu harus sering dapat masalah, sering memecah dengan sering dapat masalah itu, sering sering masalah itu sering berpikir untuk nyari solusi. Dan nggak patah semangat. Dengan sering banyak masalah nyari solusi, akhirnya dia akan kebal dengan namanya masalah. Dia selalu ada solusi, jadi nggak putus asa gitu. Terus ya jangan malu, sering mencoba gitu, coba terus, jangan malu untuk jualan, jangan malu untuk ditolak orang, berani nawarin, berani ditolak, tak nolak, tawarin lagi, tolak lagi, tawarin, tolak lagi. Itu yang dasar dulu di situ. Ada itu dulu. Masalah teori teknik promosi atau keuangan tuh biasanya semuanya bisa digabung sekarang. Dan ilmu paling gampang itu dengan praktek, Mas. Saya tuh dulu dapat akuntansi tapi cuma 2 SKS dan industri. Kuliah juga ya nggak nganu sih, nggak paham dulu dengan akuntansi. Tapi setelah lembaga keuangan ini saya nggak ada basic sama sekali kan. Tapi alhamdulillah saya belajar akhirnya paham, saya malah lebih paham sekarang daripada kuliah. Dulu saya nggak paham, cuman ya sesuai teori dan nggak dapat nilai bagus. Jadi memang praktek itu learning by doing itu lebih bagus daripada pelajaran teori gitu. Baik, mungkin demikian Bapak, kami dari mahasiswa UMS terima kasih sangat atas waktu Bapak yang mungkin sibuk banget ini. Enggak, ya pas adalah juga enggak. Sudah diluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian, kami tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan Bapak Iwan. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.